terkait dengan pendidikan karakter bagi perempuan. Kedua kalinya sholawat wassalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sampai saat ini kita dapat merasakan nikmatnya iman dan manisnya Islam. Langsung saja untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Jember Komisariat Al-Fatih kepada Saudara Ahmad Deni Rofiki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang meeting, dan selamat malam juga pada tim Zikrina yang bersedia dan meluangkan waktu mengisi kajian di komisariat kita, di Komisariat Fatih, dan tak lupa pula pada seluruh jajaran keluarga besar dari Komisariat Fatih, terutama kepengurusan kami periode ini, periode 2020-2021 yang berbahagia. Tidak banyak yang saya sampaikan sebenarnya. Pertama, ucapan terima kasih pada Tim Zikrina yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kajian di sini. Ada beberapa hal yang kemudian tuh sebenarnya menjadi pembahasan kita bersama, tidak hanya di lingkup komisariat, tidak hanya di lingkup cabang, tapi mungkin dalam skala yang lebih besar, yang skala global, tentang karakter yang kemudian ini menjadi pertanyaan besar untuk perempuan terutama, atau dalam hal ini yang lebih luas juga menyangkut terhadap laki-laki. Namun konteks yang hari ini kita bicarakan adalah konteks perempuan. Kalau kita ingat ada beberapa yang dijelaskan sama Pramudia Anantatur dari semua anak bangsa, atau anak di situ ada yang namanya sosok perempuan bernama Annelies. Dia lahir sebagai salah satu anak dari darah biru yang juga memiliki sektor-sektor industri yang menguasai pasar waktu itu. Apa yang kemudian dapat kita ambil di sini, sejak revolusi Inggris, suara-suara perempuan tentang kesetaraan gender, emansipasi, atau bahkan di Indonesia kita mengenal Nyadin atau Kartini atau Marsina dan beberapa perempuan-perempuan berpengaruh lain, atau yang hari ini ada Sadia Makhluk, kita mempertanyakan seolah apa yang kemudian menjadi pilar bangsa hari ini. Dan jawaban serentak kita adalah pilar bangsa itu adalah perempuan. Dan di sini kita tentang pertanyaan besar tadi juga bicara apa yang kemudian harus dibangun, apa yang kemudian menjadi karakter dasar dari seorang perempuan. Mungkin kalau secara definitif kita memaknai karakter perempuan ini terlalu kaku atau sifatnya multi interpretatif. Semua orang bisa memaknainya. Tapi kalau hanya memaknai, saya pikir ini bukan dalam konteks action atau dalam konteks satu gerakan, tapi terjebak pada konteks wacana atau orang biasa menyebutnya teks. Dan hari ini barangkali Tum Zikrina bisa memahami, karena kemudian Tum Zikrina juga menjadi ketua umum Batu HMI Jatim DIY. Tidak banyak karakter-karakter di Jateng DIY yang saya ketahui, tapi mungkin dasar yang jadi pijakan kita ada teman-teman di cabang Semarang atau di cabang Yogyakarta, di cabang Bulak Sumur yang masih memegang teguh, memegang erat disiplin ilmu pengetahuan. Dan itu kemudian salah satu hal yang harus dimiliki oleh perempuan. Namun lebih daripada ini, pembahasan-pembahasan lain yang menjadi titik dasar atau hal-hal yang harus diperbaharui, hal-hal yang harus diketahui oleh perempuan, terutama oleh laki-laki sendiri, akan dijelaskan secara utuh oleh Tim Zikrina. Tapi harapan kita bersama
sinergitas kita ketika bicara perempuan tidak hanya terjebak pada konteks gender, tapi lebih meluas bagaimana kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati satu sama lain. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Paulo Freire, orientasi pendidikan sebagai satu wacana dalam kemanusiaan manusia dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti harapannya juga teman-teman bisa proaktif untuk menanyakan berbagai hal yang fundamental berkaitan dengan karakter perempuan. Lebih jelasnya saya berdiri, yakni saya sampai PHMI Jayalah Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan dari Saudari Afifah Husnia selaku Departemen Kajian Perempuan. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ketua HMI Cabang Jember Komisariat Al-Fatih. Yang terhormat jajaran kepengurusan HMI Cabang Jember Komisariat Al-Fatih. Yang terhormat Ayunda Zikrina Aqsa Mahardika selaku pemateri pada malam hari ini. Yang terhormat rekan-rekanku seperjuangan yang saya banggakan. Saya sebagai perwakilan dari pengurus bidang pemberdayaan perempuan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah berkenan hadir dalam kajian pada malam hari ini yang bertemakan tentang apa pentingnya pendidikan karakter bagi perempuan. Sedikit tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan untuk generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan dari diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Rekan-rekan yang saya cintai, saya berharap kajian pada malam hari ini dapat menjadi salah satu bekal kita dalam menghadapi masa depan dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat bagi sesama. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jayalah kohati, bahagia HMI, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya acara inti, yakni pemaparan materi. Sebelumnya, saya perkenalkan kepada teman-teman forum terkait dengan CV pemateri. Saya bacakan ya. Untuk nama lengkap, yakni Zikrina Aqsa Mahardika, TTL Salatiga 18 Agustus 1995. Untuk nomor HP 081 227 574 349. Untuk alamat yakni di Jalan Abdul Wahid nomor 27 Cabean Mangusari Kota Salatiga. Terkait dengan riwayat pendidikan yakni SD Sidorejo Lor 2 Banyu Putih lulus tahun 2026. Untuk SMPN 3 Kota Salatiga lulus tahun 2019. Selanjutnya yakni SMAN 1 Kota Salatiga lulus tahun 2012. Untuk S1-nya yakni di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Communication Science, jurusan Public Relation and Marketing Communication. Lulus pada tahun 2017. Untuk S2-nya di Universitas Diponegoro, Fakultas Communication Science, jurusan Communication Strategi, lulus tahun 2021. Untuk pengalaman organisasi di HMI, yang pertama yakni Wasekum bidang BTKP Komisariat Ahmad Dahlan, UMS periode 2013-2014. Selanjutnya yakni Ketua Umum Kohati Cabang Sukaharjo periode 2016-2017.
Selanjutnya yakni Ketua Umum Kohatibatko Jateng DIY periode 2018-2020. Untuk pengalaman organisasi di luar HMI, yang pertama yakni pimpinan Personalia LPM Pabelan UMS periode 2013-2014. Selanjutnya yakni Sekretaris Umum LPM Pabelan UMS periode 2014-2015. Dan yang terakhir yakni Departemen Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Kota Salatiga periode 2020-2024. Terkait jenjang training di HMI, yang pertama yakni LK1 Komisariat FHUNS HMI Cabang Surakarta. Selanjutnya LK2 HMI Cabang Jombang. Selanjutnya yakni LK3 HMI Batko Sumatera Utara, LKK Kohati Cabang Bulak Sumur, dan terakhir yakni TFT Kohati Batko Jateng DIY. Moto jadilah manusia yang berani, mandiri, berprestasi, dan selalu menginspirasi. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang lain ya. Selamat datang bagi dari cabang Jember ya, dari cabang Jember maupun di luar Jember. Saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir dan selamat menikmati. Untuk acara keduanya ya, acara selanjutnya yakni acara inti, saya persilahkan kepada pemateri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Moderator, apakah suara Dika terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Yun. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman bisa manggil saya Dika, enggak? Karena kalau panggil Zikrina itu panggilan-panggilan ketika saya di SMP dan SMA. Jadi kalau teman-teman boleh manggil saya Dika aja, nggak usah manggil ketum, cukup Dika. Dek Dika itu lebih bagus. Kalian boleh manggil saya Dek Dika atau cukup Dika saja. It also matter gitu, nggak masalah. Nah teman-teman, kebetulan hari ini, malam ini, yang seharusnya malam mingguan, mungkin karena teman-teman pengurus Komisariat Alfat cabang Jember ini kebanyakan jomblo, jadi ngadain kegiatannya pada malam minggu. Oke, nggak masalah. Jadi moderator minta tolong PowerPoint saya dibukain ya. Dika dimintain tolong sama teman-teman untuk ngisi tentang karakter building. Ini cocok banget nih. Sebenarnya waktu itu teman-teman saya sempat menolak Rizka untuk jangan saya deh, soalnya karakterku juga masih kurang bagus gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa Kak, ini bukan masalah karakter personal, tapi ngomongin diskusi aja tentang pentingnya pendidikan karakter bagi teman-teman HMIwati gitu, teman-teman perempuan. Jadi teman-teman bisa melihat di slide saya, judulnya Great Character Building for Women. Jadi karakter yang hebat, pendidikan karakter yang hebat untuk para perempuan. Ini suaranya siapa ya? Ini suaranya siapa ya guys? Oke, lanjut di slide kedua, what's character? Jadi sebelum kita ngomongin pendidikan karakter, kita harus tahu dulu pengertian karakter itu apa. Nah, ada beberapa pengertian mengenai karakter, cuma Dika ngambil dari salah satu Al-Kriyanci dan Salahuddin, di mana karakter itu ciri khas. Jadi ciri khas di mana ciri khasnya Rizka misalnya, ciri khasnya moderator misalnya, atau ciri khasnya Komisariat Alfat HMI Cabang Jember yang di dalam ciri khas itu mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan yang dialami selama hidup di dunia ini. Karena kan kita nggak mungkin hidup lama-lama kan. Walaupun pada akhirnya nanti ketika kita di alam berikutnya kita juga harus menghadapi tantangan gitu. Tantangan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Oke, next berikutnya. Di slide berikutnya ada what's character building? Apa itu pendidikan karakter? Ini kok nggak jalan ya, moderator, slide-nya? Slide-nya nggak jalan ya? Oke, nggak apa. Jadi di slide berikutnya adalah tentang what's character building. Apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter adalah sebuah pendidikan moral atau budi pekerti untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karakter ini teman-teman, sebenarnya pendidikan karakter ini adalah membuat individu atau membuat diri kita itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu pendidikan karakter yang sesungguhnya. Harusnya begitu.
Cuman kenapa sih akhirnya ada perempuan-perempuan yang mohon maaf Yunda kok dia jadinya kayak jadi cewek nakal. Kok atau perempuan itu jadi berpindah kelamin dan lain sebagainya. Itu ada beberapa hal yang melatar belakangan itu. Tapi nanti dulu. Oke, next berikutnya. Setelah pendidikan karakter, kita lari ke karakter sistem. Jadi karakter itu tidak bisa muncul kalau nggak ada sistem-sistem tertentu. Nah, kalau menurut Licona ada 3 sistem karakter, teman-teman. Mulai dari moral knowing, jadi pengetahuan tentang moral, terus moral feeling, tentang perasaan moral, dan moral acting, tindakan moral. Jadi memang ada 3 sistem ini terkait satu sama lain, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kamu paham banget tentang pengertian moral itu apa, mulai dari siapa penemu kata moral pertama dan lain sebagainya, tapi kalau perasaan moral feeling kalian nggak ada dan moral acting kalian tuh nggak ada, ya kalian nggak bisa punya karakter yang bagus gitu. Jadi teman-teman bisa baca di situ tentang moral knowing. Jadi kemampuan seseorang untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, menginterpretasikan jenis-jenis moral yang perlu dilakukan dan ditinggalkan. Jadi moral itu ada 2, teman-teman, moral negatif dan moral positif. Nah, kalian mau melakukan moral yang mana nih gitu. Tapi kalau manusia seharusnya seharusnya melakukan tindakan-tindakan baik. Nah, tapi kenapa ada manusia-manusia yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik? Itu karena memang terbentuk sebuah karakter yang tidak benar di dalam diri seseorang. Itu. Terus setelah moral knowing, kita lari ke moral feeling. Jadi moral feeling itu perasaan, kemampuan merasa wajib melakukan tindakan positif dan merasa bersalah jika melakukan tindakan salah. Jadi ketika kita melakukan hal-hal positif, kita merasa senang gitu. Aku manusia baik nih. Jadi gini, kalau kita mengingatkan seseorang, jadi misal kita naik motor nih ya teman-teman di jalan raya. Kemudian ada pengendara lain yang standarnya itu belum dibenerin. Terus kan kita akan merasa happy tuh kalau bilang, Bapak, Ibu, standarnya belum ini ya. Kita kan merasa senang, iya aku udah melakukan perbuatan baik nih. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang memang harus kalian lakukan gitu. Tapi itu perasaan yang memang moral feeling kalian tuh jalan gitu, moral feeling positif kalian. Tapi ada juga ketika kalian melakukan tindakan tercela, misalnya begini. Kalian mencuri terus kalau kalian nggak merasa bersalah, berarti karakter kalian tuh nggak benar teman-teman. Tapi ketika kalian mencuri dan kalian merasa bersalah, ya kan kalian masih punya moral feeling gitu, bahwasanya tindakan mencuri adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh siapapun begitu. Terus kemudian moral acting. Acting itu kemampuan untuk menggerakkan seseorang dalam melakukan tindakan positif atau mencegah seseorang untuk melakukan tindakannya. Jadi biasanya kalau di organisasi ini bisa nggak ketua umum itu menggerakkan kabit-kabitnya, departemen-departemennya untuk melakukan sebuah kolaborasi program kerja bersama gitu. Atau bisa nggak seorang ketua umum itu mencegah terjadinya bentrok ketika kalian sedang demo atau aksi di jalan, di lapangan misalnya. Nah, ini moral acting ini harus dimiliki oleh semua orang. Kalau semua orang nggak punya moral acting, wah parah juga nih. Jadi makanya kenapa moral knowing, moral feeling, dan moral acting ini nggak bisa dipisah satu-satu, harus berjalan berkesinambungan gitu. Kayak kalau misal kayak kita pakai sendal, teman-teman. Kalau kita pakai sendal, kita cuma pakai sendal sebelah kanan, kan kaki kiri kita sakit, kepanasan misalnya. Makanya harus pakai 2 sendal. Begitu dengan sistem karakter dari Licona ini, mulai dari moral knowing, feeling, dan acting itu harus berjalan bersamaan. Oke, next. Jadi dari sistem karakter dari Licona ini ada komponen-komponennya, teman-teman. Next ya, moderator. Nah, jadi di komponen-komponen itu ada mulai dari kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, memahami sudut pandang lain misalnya. Ini belum jalan ya? Nah ini. Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Jadi setiap character system yang disampaikan oleh Licona itu mengandung beberapa komponen, teman-teman. Di pengetahuan moral ada 6 komponen, di perasaan moral ada 6 komponen juga, dan di tindakan moral ada 3 komponen. Jadi misal nih di perasaan moral, ada nggak empati kalian? Ada nggak empati kalian ketika kalian melihat seorang perempuan dipukul oleh laki-laki, misal ketika perempuan dalam kondisi hamil misalnya, ada nggak empati kalian tergerak gitu? Dan di perasaan moral ini juga ada hal-hal baik, misalnya cinta kebaikan. Saya meyakini bahwa setiap manusia ini selalu berjalan pada hal-hal yang lurus. Cinta kebaikan, kita manusia tuh nggak mau ribut,
kita kan maunya happy, maunya bahagia, maunya menebar banyak kebaikan, nggak menebar banyak kebencian. Tapi sekali lagi bahwasanya ketika ada salah satu sistem komponen dari karakter itu hilang, maka yang timbul adalah nilai-nilai negatif, jahat misalnya, sombong misalnya. Di bagian perasaan moral misalnya di poin terakhir rendah hati. Manusia itu tidak diajarkan untuk sombong, teman-teman. Sombong itu adalah jubahnya Tuhan. Jadi ketika ada manusia sombong, ya berarti dia merasa dia lebih tinggi dari Tuhan gitu. Tapi kalau saya melihat perkembangan generasi sekarang, mereka memang nggak sombong, tapi istilahnya merendah untuk melangit gitu. Merendah untuk melangit itu contohnya begini nih. Misal nih kalian kumpul melihat hasil nilai kalian, nilainya C semua. Ada satu temanmu yang dapat nilai A, nilai B. Terus temanmu yang dapat nilai B tuh bilang begini, ya aku cuma dapat B doang, tapi ya udahlah aku disyukuri. Padahal aku nggak pinter loh. Kan itu dia seolah-olah merasa dipuji. Wah, kamu pinter banget ya dapat B, padahal kita semua dapat C. Itu namanya merendah untuk melangit. Dan kenapa orang-orang seperti itu sekarang tuh lagi tenar gitu, merendah untuk melangit. Astaga. Oke, terus idasometer teman-teman. Oke, next slide berikutnya. Karena aku pengen lebih banyak diskusi sama kalian aja. Terus kenapa cewek dan cowok tuh karakternya dibedain yuk di masyarakat? Misalnya kalau harusnya kan cowok berani, kalau cewek nggak jadi ketua tuh nggak apa-apa, wajar. Karena kan laki-laki yang harusnya mimpin. Terus kok cewek nggak bisa manjat pohon? Ya nggak apa-apa, kan memang itu tugasnya laki-laki. Padahal nggak begitu, teman-teman. Karakter berani dan lain sebagainya itu muncul karena kenapa ada perbedaan antara cewek dan cowok itu karena ada munculnya BEM Sexual Inventory. Jadi atau kita sebutnya BSRI. Jadi BSRI ini muncul oleh salah satu peneliti namanya BEM pada tahun 1974. Jadi di situ ada 60 sifat, teman-teman. 60 sifat terkait maskulinitas dan feminin, maskulin dan feminin. Padahal sebenarnya maskulin dan feminin ini bisa saja sifat-sifat feminin ada di laki-laki dan maskulin ada di perempuan gitu. Oke, next untuk mengetahui sifat-sifatnya apa aja. Misalnya kalau di maskulin nih, berperan sebagai pemimpin, act as a leader, aggressive, ambitious, analytic, assertive. Sedangkan yang feminin tuh affection, cheerful, childish misalnya, atau kekanak-kanakan kan. Kalau cewek-cewek kan biasanya kalau pacaran gitu selalu ngomong sama cowoknya. Ini berdasarkan curhat-curhat ini ya. Ada Hemwati kepada saya ya. Jadi kalau misal mereka punya pacar baru gitu di HMI, mereka curhat, "Kak, tapi aku tuh kekanak-kanakan Kak, kiranya abangnya mau nggak ya?" Gitu-gitu. Aku terus mikir, ya emang laki-laki nggak bisa kekanak-kanakan ya gitu. Makanya kadang aku berpikir teman-teman HMI Wati ini kadang masih menempatkan posisi hal-hal feminin dan maskulin itu berdasarkan jenis kelamin. Padahal feminin dan maskulin itu bisa berada di jenis kelamin apapun gitu. Bahkan transgender pun juga bisa seperti itu, teman-teman. Nah, kalau menurut BSR ini selain maskulin, feminin ada juga netral. Netral itu seperti mudah beradaptasi, sombong yang aku katakan tadi kalau di poin komponen sistem karakter itu ada rendah hati. Di sini ada sombong juga sebenarnya. Sifat manusia sombong itu memang ada, tapi tolong jangan terlalu sombong gitu. Kalau bahasa artis-artis itu, kamu mau sombong, masih ada Hotman Paris yang di atas kamu gitu. Masih ada Rafathar kan bahasanya gitu. Terus next aja moderator. Next, di slide berikutnya juga masih menjelaskan mengenai beberapa BSRI, karakter dari BSRI, teman-teman. Nah, banyak banget ya, semoga teman-teman bisa ngebaca. Mulai dari kompetitif, itu kayak kompetitif kan jiwa laki-laki. Kata siapa? Sebenarnya perempuan juga harus memiliki jiwa kompetitif, bos. Kalau perempuan nggak mempunyai jiwa kompetitif, kalian ditindas terus. Terus katanya perempuan tuh mudah dibohongi gitu. Kata siapa? Enggak juga. Banyak juga laki-laki yang bisa dibohongi. Saya kadang Dika mendengar cerita-cerita dari teman-teman laki-laki saya yang selalu dibohongin ceweknya atau diselingkuhin ceweknya misalnya, itu juga bisa. Maksudnya karakter manusia itu tidak bisa dibedakan karena faktor jenis kelaminnya. Tapi kenapa akhirnya kan karakter cewek dan cowok beda? Ya nggak apa-apa lah cowok jadi playboy gitu.
Ya, kalau menurut aku sih nggak perlu playboy gitu. Kalau wajahnya standar, terus dompetnya kosong, nggak pinter, itu nggak perlu playboy cuy. Yang ganteng pun juga kayak gitu. Aku rasa orang-orang ganteng malah nggak banyak yang playboy ya. Tapi orang-orang yang cowok-cowok yang biasa aja tuh sok-sokan playboy banget gitu. Nah, karakter-karakter yang seperti ini loh, apakah cowok yang playboy? Enggak, banyak juga cewek yang begitu, yang maksudnya nyakitin laki-laki juga ada. Jadi teman-teman, ketika ada perbedaan antara karakter si A dan si B, jangan dibedakan karena faktor jenis kelaminnya. Tapi memang kalau dari komponen-komponen karakternya BSRI dari tahun 1974, masyarakat membedakannya seperti itu. Dan itu salah sebenarnya teman-teman, keliru. Oke, next. Ngomongin karakter, saya mau ngajak teman-teman sedikit melihat sebentar lah, menatap sebentar dua foto yang ada di sini. Apakah teman-teman tahu foto yang pertama ini fotonya siapa? Tolong salah satu peserta ngejawab. Kok diam saja? Ada yang tahu nggak? Transgender Apa itu aku? tuh. Aduh, ada lagi nggak selain transgender? Ada lagi nggak? Tahu nggak itu gambarnya siapa? Kayaknya pada malu-malu mau jawab. Oke, aku jelasin ya, itu bukan transgender ya, Mas. Itu adalah salah satu pilot pertama di Indonesia, namanya Ibu Indah Yulianti. Ya, teman-teman bisa searching. Maaf Yuliani, Indah Yuliani. Jadi Ibu Indah Yuliani adalah kapten pilot perempuan pertama di Indonesia yang kebetulan tahun kemarin meninggal karena COVID. Jadi ini gebrakan sih teman-teman, bahwasanya perempuan di Indonesia yang katanya penakut, lemah lembut, nyatanya bisa jadi pilot. Dia bisa menerbangkan pesawat, dan sekarang banyak juga kopilot perempuan. Karakter yang katanya karakter kuat itu dimiliki oleh laki-laki, toh ternyata perempuan juga bisa. Kan begitu. Itu cewek ya guys, itu cewek bukan transgender. Itu Ibu Indah Yuliani namanya. Kemudian yang gambar di bawah adalah para ibu petani kendang. Jadi kata siapa, para perempuan itu nggak berani melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan lingkungan misalnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di situ tulis aksi jalan kaki Rembang Semarang Kendeng Kawal Keadilan Indonesia. Jadi para ibu-ibu petani Kendeng, kalau mereka menyebutnya Kartini Kendeng gitu, menyuarakan isu ekofeminisme. Mereka tidak mengetahui apa itu ekofeminisme. Yang mereka ketahui adalah perempuan harus merawat lingkungan. Bayangin, coba kalau ibu-ibu tidak mempunyai karakter keberanian, apakah mereka berani melawan pembangunan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah? Nggak akan berani. Nah, karakter-karakter perempuan seperti ini yang sebenarnya perlu kita contoh. Nah, kemudian kalau teman-teman tahu Malahayati, sebenarnya keberanian perempuan Indonesia itu sudah dicontohkan oleh para pahlawan Indonesia. Teman-teman kalau pernah ngebaca buku tentang Malahayati, dia adalah salah satu tokoh panglima perang dari Aceh yang membunuh Cornelis de Houtman 1 lawan 1, teman-teman. Bayangin, dia seorang perempuan, karakternya berani, kuat. Dia panglima perang loh, teman-teman. Cewek. Apakah Malahayati adalah perempuan yang kekanak-kanakan? Bayangin, dia melawan Cornelis de Houtman. Kalau teman-teman ngebaca sejarah dan suka belajar sejarah, teman-teman akan merasa, wah ini keren banget di Malahayati. Karakter-karakter Malahayati ini harus dimiliki oleh generasi muda Indonesia di zaman yang sekarang gitu. Oke, next teman-teman. Jadi kenapa sih pendidikan karakter itu penting untuk para perempuan di Indonesia? Pertama, ketika pendidikan karakter itu tidak dijalankan dengan baik di lingkungan kita, maka banyak kasus-kasus terhadap perempuan itu semakin tinggi. Misalnya kasus anak korban perdagangan orang dan eksploitasi. Teman-teman bisa lihat di situ mulai dari ini data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Anak-anak itu banyak yang dijual mulai dari tahun 2017 sampai 2019. Ini data belum semua teman-teman. Bayangin, kalau kalian perempuan, misal kalian dijual dan kalian tidak berani melawan, ya kalian akan dieksploitasi terus.
Ketika kalian karakter kalian hanya karakter yang penurut, kalian akan dieksploitasi. Kalian tidak merdeka atas diri kalian sendiri. Makanya pendidikan karakter itu penting diterapkan sejak kalian masih di dalam kandungan. Karena ikatan batin antara kedua orang tua dan anaknya di rahim itu sudah terjadi. Makanya kalau bisa besok kalau kalian hamil atau kalian sudah menikah, usahakan kalian memberikan kata-kata motivasi yang bagus untuk janin kalian. Terus kemudian ketika anak kalian usia 0 sampai 5 tahun, ajari dia karakter-karakter yang positif agar dia bisa ke depannya akan menjadi perempuan yang hebat gitu. Jadi kalau misal nak besok kalau kamu di tubuhmu dipegang laki-laki, apa yang harus kamu lakukan? Tonjok mah misalnya. Anak perempuan kalian diajarin cara berkelahi dengan benar gitu. Berkelahi bukan berarti harus tawuran ya. Ada posisi di mana kita harus berkelahi, mana yang enggak gitu. Nah, di sebelahnya itu ada flyer tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal mulai dari KDRT di tahun 2020. Jadi ada juga yang kekerasan dalam pacaran. Mungkin kalau teman-teman di komisariat jangan sampai lah ya ada yang menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran itu yang seperti apa sih? Jadi misal nih kalian dipaksa untuk pap foto, kirim dong fotomu yang nggak berjilbab, nanti kalau nggak aku putusin loh. Kamu kan kirim foto kayak gitu karena aku tuh pengen tahu kamu tuh istriku misalnya, besok kan jadi istriku, aku pengen tahu kamu kalau nggak pakai jilbab tuh kayak gimana gitu. Atau ketika kalian dipaksa melakukan hubungan-hubungan yang belum selayaknya kalian lakukan gitu. Itu termasuk kekerasan dalam pacaran. Terus kemudian ketika kalian putus tapi kalian sudah pernah ngirim foto-foto yang vulgar ke pacar kalian dan pacar kalian bilang, kalau kamu mau putusin aku kirim nih foto-foto vulgar ini ke kedua orang tuamu misalnya. Itu juga termasuk kekerasan dalam pacaran, teman-teman. Makanya kenapa karakter-karakter perempuan pemberani itu diperlukan. Perempuan pemberani, mandiri, logis, nggak sekedar bawa perasaan aja. Tapi harus logis. Karakter-karakter perempuan yang kuat itu diperlukan biar kalian nggak jadi korban gitu. Oke, next slide berikutnya. Di sini juga teman-teman tahu nggak? Bahkan perempuan-perempuan yang menurut kalian TNI militer, di sini teman-teman kalau di bagian bawah yang pojok kanan di situ TNI militer aja yang perempuan pernah mengalami kasus kekerasan. Bayangin loh, perempuan yang udah militer, yang udah jago tinju, bukan jago tinju sih, jago bela diri aja masih mengalami kekerasan seksual. Gimana kita yang belum bisa bela diri gitu. Bahaya kan? Di jumlah kasus-kasus di Indonesia mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, dan ekonomi. Nah ini nih, jadi kalau teman-teman tahu terkadang perempuan ini ketika perempuan dipaksa kerja di dalam ranah domestik, sebenarnya laki-laki harus bertanggung jawab di ranah non domestik gitu. Jadi kalau memang si perempuan tidak diizinkan untuk bekerja, ya laki-laki harus bisa memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai karena faktor ekonomi si perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga gitu. Atau kalau di dalam pacaran, teman-teman, saya beberapa kali mendengarkan curhatan para HMWati terkait mereka mendapatkan dipelorotin sama pacarnya, istilahnya begitulah. Terus aku bilang, kamu kan lagi kuliah, uang kamu ditransfer orang tua, dan bodohnya kamu adalah kamu ngasih duit itu ke pacarmu hanya demi karena faktor sayang dan cinta. Itu nggak bisa, teman-teman. Makanya di sini karakter perempuan yang hebat dan mandiri itu perlu banget. Jadi jangan sampai kalian rugi tubuh kalian dinikmati, rugi keuangan kalian juga diporotin, kan bahaya itu ya. Teman-teman diperhatikan. Jadi kalian harus, teman-teman cewek harus berhati-hati dengan laki-laki. Begitu juga dengan teman-teman laki-laki. Teman-teman laki-laki juga harus bisa menjaga teman-teman perempuan gitu. Next moderator. Di sini saya mau coba membenturkan faktor ekonomi dengan para perempuan pengusaha di Indonesia. Nah, kalau di Investing in Women nih teman-teman bisa lihat 60% perempuan di Indonesia itu terpaksa berwirausaha bukan karena termotivasi, karena memang secara ekonomi, secara finansial mereka kurang gitu. Makanya mereka mulai berwirausaha. Walaupun mereka belum wirausaha, mereka mungkin kalau di desa-desa itu ngebuka warung, jualan pecel misalnya, atau jualan es jus dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali perempuan di Indonesia yang menjadi CEO di sebuah perusahaan yang memang bergerak dalam bidang-bidang usaha, mulai dari usaha
catering misalnya, food and beverage atau fashion dan lain sebagainya, itu masih sangat jarang, dan seharusnya ini menjadi gebrakan kita generasi muda untuk mulai melatih diri kita mandiri secara finansial. Nah, untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri secara finansial gimana? Kalau kalian nggak punya karakter yang berani mengambil resiko, kalian nggak akan bisa itu. Gitu. Next, kemudian next berikutnya di sini Dika mau menunjukkan Indonesia memang masuk ke dalam jumlah pengusaha perempuan terbanyak tahun 2020. Tapi teman-teman harus kalian ketahui pengusaha-pengusaha ya perempuan itu yang memang secara garis keturunan keluarganya rata-rata basically dia kayak raya gitu, keturunan sultan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya perempuan-perempuan akar rumput atau perempuan-perempuan grassroots atau perempuan-perempuan daerah itu bisa menjadi seorang pengusaha yang dilirik oleh pengusaha-pengusaha lainnya, pengusaha-pengusaha ternama gitu. Dan ini jarang ada perempuan-perempuan yang memang berani mengambil resiko, karena menjadi seorang pengusaha tuh kita nggak untung terus teman-teman, ada ruginya juga gitu. Next. Terus faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter tuh apa aja sih gitu. Di sini ada 4 yang kutulisin dari insting. Jadi memang tabiat yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Kemudian keturunan, pantulan dari sifat orang tua, baik sifat jasmaniah dan rohaniah. Jadi begini, terkadang ada perempuan yang memang dia tuh penakut, ada memang perempuan ini yang berani. Bisa saja karena faktor keluarga orang tua itu suka marahin anaknya, sehingga anaknya itu jadi penakut, mau menyampaikan pendapatnya dia sudah tahu dibentak duluan, sehingga ketika dia di luar dia menjadi penakut. Tapi ada juga, walaupun orang tuanya galak, di luar dia juga berani gitu. Karena dia merasa ketika orang tuanya galak, aku juga harus galak di luar, misalnya begitu. Mantap. Terus kemudian yang kebiasaan. Kemudian yang kebiasaan. Jadi perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang sehingga jadi kebiasaan. Jadi karakter perempuan yang hebat itu harus gimana? Ya kalau mau jadi perempuan yang hebat, jangan rebahan dulu. Ya, selama pandemi coba bayangin, selama pandemi dari tahun 2020 sampai sekarang, kalian udah menghabiskan waktu rebahan berapa lama gitu. Padahal seharusnya ketika rebahan kalian manfaatkan untuk belajar, ngebaca buku, kalian bisa saja jadi pemenang di beberapa lomba misalnya yang diadakan oleh kementerian secara online. Atau kalian bisa menerbitkan buku. Nah, kenapa sih kalian belum bisa menerbitkan buku atau belum bisa buat konten YouTube dan lain sebagainya? Karena mungkin kebiasaan kalian di rumah adalah rebahan, stalking mantan, nonton drama Korea, nonton jeritan istri Indosiar misalnya, atau ikatan cinta dan lain sebagainya. Nah, ini loh teman-teman. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk akan menjadikan karakter kalian buruk. Tapi ketika kebiasaan-kebiasaan kalian baik, karakter kalian akan terbentuk gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Jadi lingkungan di sini begini teman-teman, kerasnya kehidupan masyarakat di kota dan desa atau di pesisir itu berbeda. Terkadang ada perempuan-perempuan yang terlahir dari rahim seorang ibu nelayan dan ayahnya adalah seorang nelayan, dia akan menjadi pribadi yang lebih berani karena dia terbiasa dengan alam. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang memang dari kecilnya dia hidup di kota, semua serba ada. Karakternya akan berbeda. Dan selain lingkungan alam ya pergaulan. Nah, makanya kenapa ketika kalian bergaul ini harus pilih-pilih. Bukan berarti sombong teman-teman. Ketika pertemanan yang kalian lakukan itu membawa energi positif, kalian akan tertular untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang positif. Tapi ketika kalian berteman dengan orang-orang yang mohon maaf kurang baik, yang jalannya masih keliru, kalian juga akan ikut tersesat. Ya walaupun nggak selamanya tersesat, tapi ada juga yang selamanya tersesat, begitu teman-teman. Nah, terus gimana sih untuk menjadi seorang muslimah yang bagus, yang karakternya bagus? Yang pertama kita harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Keagamaan itu penting teman-teman. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kebangsaan. Jadi karakter perempuan yang hebat itu ketika kita mampu membawa budaya bangsa yang positif
ke kancah-kancah internasional ya, nggak cuma kancah internasional aja sih, tapi di lingkungan sekitar kalian, misalnya budaya saling menghormati misalnya, terus apa ya, paham mengenai adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lain misalnya. Terus yang ketiga adalah kemanusiaan. Jadi karakter-karakter kemanusiaan itu adalah karakter-karakter yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita ya ketika ada orang butuh bantuan ya kita tolong. Terus ketika apa ya, ada yang berbeda pendapat dengan kita, nggak langsung kita katakan kafir atau bid'ah. Dan yang terakhir adalah karena untuk mempunyai karakter yang bagus adalah harus kekinian. Kekinian bukan berarti kalian harus melanggar nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kekinian adalah ide-ide yang kalian ciptakan, itu adalah ide-ide yang membawa banyak solusi dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan pendidikan karakter bisa diterapkan di mana ya? Di mana saja bisa diterapkan. Jadi asal begini teman-teman, bukan berarti apakah guru PKN itu karakternya bagus. Ya semua orang menurutku karakternya bagus. Tinggal kalian bisa mengasah enggak. Dan sekali lagi, kalian tuh nggak cuma murid, tapi di dalam diri kalian adalah kalian seorang pemimpin teman-teman. Seorang pemimpin harus bisa memimpin diri sendiri minimal. Apalagi kalau anak HMI harus bisa memimpin banyak orang, kan begitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa Dika sampaikan, karena Dika ingin lebih banyak diskusi sama kalian. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih kepada pemateri. Baik, di sini saya lanjut kepada sesi tanya jawab ya. Mungkin saya buka sesi tanya jawab dua sesi, masing-masing sesi 2 pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi kondisional ya. Yang mau bertanya silahkan chat di kolom room atau mungkin langsung open mic aja. Oke, disilahkan. Itu ada yang mau nanya tuh moderator. Oke. Monggo yang mau tanya di kolom room langsung aja. Itu dia Intri tuh. Mau nanya kayaknya. Ya dipersilakan Mungkin bisa langsung open mic mungkin. Oke. Apakah suara saya terdengar, Yunda? Assalamualaikum. Baik. Yunda, izin bertanya boleh? Ini yang mana yang bersuara ya? Dia duluan, Yunda. Oke, dia Intri. Ya, oke. Langsung saja, Yunda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Yunda, moderator. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dai Intri Okrianti dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lubuk Linggau, Komisariat STKIP PGRI Lubuk Linggau. Jadi begini Yunda, sebelumnya saya ini sangat kagum dengan Yunda Mahardika karena selama ini selalu follow akun Instagramnya, kagum lah, apalagi diadakan forum seperti ini, jadi antusias sekali. Nah,
Saya ini kan baru berkader selama kurang lebih 6 bulan Yunda. Sebagai Kohati yang ingin saya tanyakan yaitu peran perempuan itu kan terbagi menjadi dua, yaitu ranah domestik dan publik. Domestik itu kan anak, istri, dan ibu, sedangkan yang publik anggota masyarakat. Nah, ketika perempuan berada di ranah publik, seringkali mendapat ancaman, baik secara verbal maupun mental. Seringkali terdengar ucapan, udahlah ngapain sih perempuan mau ikut campur urusan laki-laki. Padahal Yunda dalam porsi tersebut, perempuan juga mampu. Nah, karakter kita yang harus dibangun sebagai perempuan, khususnya Kohati, dalam menyikapi berbagai situasi yang seperti itu, bagaimana Yunda, menurut Yunda? Sekian, terima kasih. Baik, mungkin langsung ditanggapi, Yunda. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan juga sih sama teman-teman HMIwati. Kadang kita dibilang, ih ngapain sih cuy ikut-ikutan gitu. Udahlah, kalau misal begini, kalau pemilihan ketua umum HMI misalnya, ngapain sih cuy ikut-ikutan gitu. Udahlah kamu ngurusin Kohati aja gitu. Padahal seolah-olah ada pendiskreditan bahwasanya kalau HMIwati ya cukup ngurusin Kohati, nggak perlu ngurusin HMI. Jadi sekali lagi teman-teman, sampaikan, mohon maaf nih, ketika ada laki-laki yang berbicara seperti itu, berarti pemahaman kemampuan intelektualnya mengenai gender itu masih sangat minim. Dan mohon maaf, mungkin laki-laki yang seperti itu adalah laki-laki yang jarang bersosialisasi dengan banyak orang, atau memang dia kurang rajin membaca buku dan dia kurang bisa membaca pengalaman dari sudut pandang orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang perlu kalian lakukan begini teman-teman, tegur mereka dengan baik-baik. Kita ini sama-sama manusia. Kenapa aku tidak boleh mengetahui hal tersebut? Apakah kamu takut kesaing karena saya adalah seorang perempuan? Ataukah memang kemampuanmu hanya minim sebatas itu? Atau memang di rumah kamu tidak diajarkan oleh orang tuamu mengenai apa ya bahasanya ya, mengenai pemahaman gender, bukan kesetaraan. Kita udah nggak ngomongin lagi kesetaraan ya, tapi lebih ke pemahaman gender. Karena sebenarnya kalau ngomongin setara ya kita udah setara teman-teman. Maksudnya laki-laki dan perempuan udah bisa sama-sama sekolah. Nah yang lebih penting adalah pemahaman gender. Kenapa banyak laki-laki yang ngomong, iya kamu ngapain sih ikutan, kamu kan perempuan nggak paham. Yang mereka nggak paham tentang gender. Mereka jarang membaca buku. Mereka jarang bersosialisasi dengan banyak orang, mereka jarang berada di forum-forum nasional maupun internasional yang ngebahas tentang isu-isu kemanusiaan, sehingga mereka merasa bahwa ya aku laki-laki, kamu perempuan, kamu di bawahku. Terus yang kalau kamu digituin ya bilang aja, emang kamu pinter banget ya, emang kamu mahasiswa berprestasi ya di universitas, sampai aku tuh nggak boleh tahu tentang hal itu. Gituin aja. Karena emang ketika ada laki-laki yang suka seenaknya sendiri, nggak ditegur itu malah merasa sok-sokan gitu. Atau paling kasarnya, kalau aku paling kasarnya ketika aku diremehkan seorang laki-laki adalah begini, kamu itu laki-laki, rokok aja mesti joinan. Duit aja masih transfer orang tua. Nggak usah belagu. Pinter aja juga kamu enggak. Karya aja kamu juga nggak ada. Jadi jangan belagu. Itu biasanya sekasar-kasarnya saya ketika saya benar-benar jengkel banget ketika ada laki-laki yang mendiskreditkan seorang perempuan. Apalagi seorang mahasiswa yang mohon maaf, barang-barangnya aja kadang masih KW gitu teman-teman. Sepatunya masih KW tapi sok-sokan, jam tangannya masih KW tapi sok-sokan, belagu banget gitu. Itu nggak boleh. Nah makanya ketika teman-teman yang perlu kalian, teman-teman HMIwati lakukan adalah ketika ada kajian-kajian bidang pemberdayaan perempuan, laki-laki harus diajak. Dan buat teman-teman HMIwan, kalian walaupun ini adalah program kerja bidang pemberdayaan perempuan, jangan kalian nggak ikut ya Bambang, kalian harus ikut. Kenapa begitu? Karena ketika ada program kerja, kalian bidang PTKP misalnya, PA misalnya, kebendaraan misalnya, teman-teman HMIwati kan itu ikut. Mereka nggak melihat bidangnya, bos. Mereka nggak melihat kabitnya tuh laki-laki atau perempuan. Teman-teman HMIwati selalu datang. Begitu juga dengan laki-laki. Kalian juga harus ikut dong acara-acara kajian keperempuan. Bukan berarti bidang perempuan itu hanya untuk perempuan. Memang ada beberapa kajian yang memang khusus perempuan, misalnya tentang fikih perempuan misalnya. Tapi kan diskusi-diskusi umum ini HMIwan wajib ikut. Gitu.
Jadi kalau besok ada teman-teman HMI-wati bidang pemberdayaan perempuan di tingkat komisariat, korkom maupun cabang, ada HMI-wan nggak ikut program kerja, kalian tegur. Kalian ini sama-sama kader HMI, kalau mau saling menghormati, ya ayo ikut kajian. Jadi biar nanti kalian nggak ngebaca doang, nggak bilang perempuan itu bisa apa, gitu. Padahal kan banyak juga perempuan-perempuan hebat. HMI, menurut aku HMI-wati juga keren-keren loh, anak-anak HMI-wati sekarang lebih berani ketimbang para HMI-wan kalau menurut aku selama aku berpengalamanku di himpunan, tapi nggak tahu kalau di cabang kalian seperti apa. Sampaikan gitu aja deh ya. Tegur, pokoknya entah itu HMI-wan ataupun laki-laki di luar sana, ketika kamu diremehkan, tegur dia. Apakah abang atau apakah mas atau apakah kamu sekaya Hotman Paris sampai ngomong gitu ke aku? Ataukah kamu secerdas Sandiaga Uno? Ataukah kamu sekeren para opa-opa Korea sampai kamu meremehkan ke gitu? Kalau udah pas-pasan nggak usah belagu dan nggak usah suka merendahkan orang lain. Karena di ajaran agama kita tidak diajarkan untuk merendahkan siapapun, termasuk merendahkan seorang perempuan. Gitu. Gitu deh ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dia. Baik, mungkin ada feedback dari Dea sendiri. Ya, baik. Terima kasih, Indah. Ya, satu lagi boleh nggak, Indah? Sebentar. Satu lagi, berarti menyambung ya? Tapi beda topik ini atau Oke. nanti aja, Indah. Sekalian aja dia, nggak apa-apa. Oke, langsung aja. Jadi sekarang ini kan kita di zaman perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri semua perkembangan itu kan berkembang dengan cepat. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika seorang kader lebih aktif di sosial media, khususnya TikTok nih misalnya. Nah, apakah salah seorang kader khususnya Kohati, HMI-wati terlalu aktif di sosial media, namun di bidang tersebut tetap berkarya seperti itu, Yunda? Seharusnya kan bagus, tapi kenapa ketika seorang HMI-wati lebih aktif di sosial media itu seringkali didiskriminasi, lebih jangan terlalu eksis lah, menjaga marwah lah, itu bagaimana ya, Yunda? Baik, langsung aja yuk. Oke. Jadi begini teman-teman, saya mengamati perkembangan teman-teman HMI-wati yang bermain TikTok, dan menurut aku it doesn't matter sih, buat aku itu nggak masalah gitu, karena memang media sosial ini digunakan untuk bentuk apa ya, kesenangan pribadi gitu. Asal begini, jangan sampai di konten-konten TikTok kalian menampilkan hal-hal yang tidak selayaknya kalian tampilkan. Kalau teman-teman mengamati perkembangan TikTok yang awalnya memang sebatas nari-nari, nyanyi-nyanyi, tapi mulai beberapa akhir ini terlihat TikTok ini kontennya berisi hal-hal vulgar gitu. Yang saya takutkan adalah ketika para teman-teman HMI-wati itu melakukan itu juga hanya untuk sekedar numpang tenar gitu. Kalian bisa viral dengan hal-hal positif, teman-teman. Kalau teman-teman nge-follow salah satu akun TikTok-nya kader PMII, di mana dia followers-nya tuh banyak banget, dan dia menceritakan mengenai aktivitas dia sebagai seorang kader PMII. Aku lupa nama akunnya apa, dan itu keren menurutku. Ada juga salah satu kader HMI yang kebetulan dia juga followersku. Aku belum pernah ketemu dia, tapi dia pernah nge-DM aku beberapa kali. Namanya Fitrah Noho. Nah, aku suka tuh dengan TikTok-nya dia. Karena dia memperkenalkan HMI itu apa, terus dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang ketua umum HMI cabang. Setelah jadi Kohati cabang, dia jadi ketua umum HMI cabang. Dan menurutku itu positif gitu. Yang penting begini teman-teman, ketika kalian aktif di media sosial, kalian juga aktif di dunia nyata. Jangan sampai kalian hanya riuh di media sosial, tapi sebenarnya di dunia nyata kalian nggak ngapa-ngapain. Itu nggak boleh. Nah, yang paling bagus adalah ketika kalian di dunia nyata dan dunia maya, kalian sama-sama aktif. Karena tanpa media sosial, kalian tidak akan bisa memperkenalkan HMI, kalian tidak akan bisa memperkenalkan kemampuan kalian, kapasitas kalian itu seperti apa ke orang lain, dan bisa saja ketika kalian bersosial media, kalian dilirik oleh beberapa orang-orang hebat, dan kalian bisa dijadikan juga asistennya misalnya. Kan kita nggak tahu datangnya rezeki itu dari dunia maya atau dunia nyata, kan begitu teman-teman. Jadi
kalau mau bermedia sosial, nggak apa-apa, Ida sebenarnya kalian main TikTok, nggak apa-apa, tapi bermain TikTok lah dengan santun dan santuy gitu. Jangan sampai kalian posting hal-hal yang vulgar gitu. Misal pakai pakaian bikini, sebenarnya aku tidak bermasalahkan gitu. Tapi posisinya adalah ketika orang tahu kalian kader HMI dan kalian berbikini, kalian akan dihujat gitu. Yang dihujat bukan kalian, tapi HMI-nya. Kok ada ya kader HMI yang begini gitu? Makanya kan untuk menjadi seorang kader HMI memang tidak mudah, karena selain kita menjaga nama baik diri kita sendiri, kita harus menjaga nama baik organisasi, apalagi organisasi Islam, organisasi mahasiswa terbesar pertama di Indonesia, dibanding dengan IMM, PMI maupun kami, kan begitu. Jadi bertiktok lah dengan santuy dan santun, bermain YouTube lah dengan enjoy, mainkanlah Instagram dengan konten-konten yang positif, tapi di dunia nyata kalian juga harus aktif tanpa meninggalkan amanah di organisasi dan tanpa meninggalkan amanah kalian sebagai seorang mahasiswi dan anak dari kedua orang tua kalian. Kan kalau kalian jadi mahasiswa kan kalian harus jadi mahasiswi berprestasi, misalnya kalian harus IPK-nya tinggi, kalian harus berprestasi di lomba-lomba akademis maupun non akademis, kan begitu kan? Karena kalau di tujuan HMI insan akademis itu, jadi tujuan HMI itu nggak kita lontarkan ketika kita berada di training HMI teman-teman, tapi kita implementasikan secara kontinu dan konsisten di dunia nyata gitu ya. Insan akademis kalian ngapain kalau kalian cuman kuliah doang ya, semua mahasiswa ya kuliah doang gitu, tapi ada nggak yang membedakan kamu dengan teman-teman yang nggak gabung di HMI misalnya? Misalnya aku menjadi mawapres nih tingkat fakultas, bahasa asingku bisa lebih nih dari 5 misalnya karena aku bergabung dengan HMI, karena diskusi-diskusi dan kajian HMI kita harus speaking English, Germanese, Spanish misalnya, for example-nya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa deh menurut aku ya. Tapi nggak tahu sih kalau menurut teman-teman HMI Wati atau Ayunda yang zaman dulu, mungkin ketika kalian bermain TikTok kalian dianggap ini anak kok kayak cacingan ya joget-joget gitu. Baik, terima kasih Yunda. Mungkin langsung dari Saudari Dea. Udah cukup? Cukup, Yunda. Terima kasih sekali lagi kepada Yunda Mardika. Mungkin Dek Cindy mau tanya, Ananda Cindy. Ya, Assalamualaikum Yunda. Halo. Yunda, izin bertanya. Kan dari tadi ini kan yang dibahas kan pentingnya pendidikan karakter bagi wanita khususnya. Nah, saya ingin bertanya nih, apa saja sih tantangan terbesar atau hambatan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, khususnya di masa pandemi ini? Ya, gitu saja Yunda mungkin pertanyaannya. Baik, Yunda, langsung ditanggapi. Oke. Jadi teman-teman, mungkin kita terlalu terkotak-kotakan dengan istilah pendidikan ya. Mungkin ketika kalian berpikir pendidikan karakter ya berarti kita harus dapatkan di bangku-bangku formal saja. Ketika kita sekolah secara tatap muka atau ketika kita kuliah secara online misalnya. Padahal pendidikan karakter itu nggak harus kalian dapatkan di bangku-bangku kuliah atau bangku-bangku sekolah SD, SMP, SMA. Kalian begini aja, kalian berteman itu kalian juga menumbuhkan pendidikan karakter di dalam sanubari kalian. Nah, tantangan kita adalah ketika kita ingin mengkampanyekan pendidikan karakter yang positif, bukan mungkin sih, kita akan dianggap kamu udah deh, nggak usah sosok polos. Kamu nggak usah sosok polos, nggak usah sosok dewasa deh. Mungkin kalau di teman-teman generasi muda begitu ya. Tantangan justru tantangan terberat adalah dari lingkungan sekitar sih. Kalau kita pengen mempunyai karakter yang hebat, terkadang lingkungan tidak mendukung. Misalnya, gampangnya begini teman-teman. Di masa pandemi ini, ingat pendidikan karakter itu terbentuk karena kebiasaan kalian. Selama kalian pandemi, sudah berapa buku yang kalian khatamkan? Ada berapa jurnal atau tulisan yang sudah termuat di media lokal maupun media cetak maupun media online? Sudah ada berapa buku baik itu karya novel ataupun karya ilmiah yang sudah kalian cetak di
penerbit misalnya. Sudah berapa konten positif yang kalian buat di YouTube kalian? Tantangan kalian adalah di masa pandemi rasa malas di dalam diri kalian sendiri. Kalian, mohon maaf nih, kalian mungkin lebih suka di rumah rebahan, chattingan sama pacar kalian, nonton ngedrakor, menghatamkan drakor sampai dini hari, padahal kalian bisa ngerjain tugas tanpa kalian tunda-tunda. Bayangin kalau kalian nggak nonton ngedrakor, kalian ngerjain tugas secara bagus, kalian nilainya bagus, dan siapa tahu kalian bisa menjadi mahasiswa berprestasi di era di tengah-tengah pandemi begini. Nah, tantangan terberat pendidikan karakter ya justru pertama dari diri kalian sendiri, yang kedua dari lingkungan. Habit, teman-teman, kebiasaan buruk akan menumbuhkan pendidikan karakter yang buruk dalam diri kalian. Terus lingkungan. Ketika kalian melihat, oh teman-temanku juga ngerjain tugasnya ntar aja deh, teman-temanku juga copy paste misalnya selama pandemi ini karena mereka asik main Mobile Legends, PUBG, atau lebih suka ngebuat ngedownloadin drama-drama Korea. Itu tantangan terberat itu dari diri kita sendiri dan lingkungan, teman-teman. Jadi kalau kalian berteman dengan orang-orang yang seperti itu, ya kalian akan mencontohnya. Tapi kalau kalian berteman dengan orang-orang seperti Maudy Ayunda, kalian akan termotivasi. Tantangan, bos. Coba begini. Coba kalau bisa kalian buka deh YouTube yang bisa memotivasi diri kalian. Karena sebenarnya yang bisa memotivasi diri kalian itu, ya orang lain bisa, tapi orang lain itu 5%, teman-teman. 90% adalah kemauan dari diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai kalian di rumah merasa, wah, aku nggak mendapatkan pendidikan karakter. Bos, pendidikan karakter tuh nggak di bangku-bangku formal. Nggak cuma di bangku formal. Bangku informal kayak kita berteman, kita di rumah. Seperti aku tadi tadi kan aku di PowerPoint juga ngejelasin kan faktor-faktor pendidikan karakter itu apa aja, habit, kebiasaan. Di situ kutuliskan kebiasaan. Ya kalau kebiasaan kalian ya mohon maaf ya lebih sering tiduran, ya pantas saja kalau character building atau pendidikan karakter kalian sangat minim. Jangan menyalahkan orang tua kalian, jangan menyalahkan teman kalian. Kalian harus sadar diri. Itu tantangan terbesar, rasa malas dari diri kalian sendiri. Yang kedua adalah ketakutan. Kalian takut sama pandemi ini. Wah, aku takut nih kalau aku ngerjain tugas duluan, ngumpulin tugas duluan, aku dibilang, wah ini anak sok rajin nih, pasti pengen caper nih sama dosennya nih, gitu. Padahal emang itu kewajiban kalian ngerjain tugas, bos. Dan kalau bisa emang kalian tepat waktu. Kalau bisa awal dulu, misal malam ini, sore nanti, pagi hari tadi dosen ngasih tugas, malam sore langsung kalian kerjakan, besok paginya langsung kalian kumpulin. Biar kalian nggak menjadi pribadi-pribadi yang pemalas. Ya gimana Indonesia mau maju kalau generasi mudanya aja malas-malesan, terus ngebucinnya, masya Allah, tabarakallah. Terus habis itu dia hafal lagu-lagu Korea nih ya, tapi dia nggak hafal tentang misalnya pengetahuan ilmu yang sesuai dengan fakultasnya. Itu kan bahaya juga. Tantangannya itu rasa malas dari diri kalian sendiri dan lingkungan yang kurang positif yang berada di circle pertemanan kalian. Semoga jawabannya itu bisa membuat penanya merasa senang lah ya. Itu moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari penanya ada feedback atau dicukupkan? Cukup Yunda. Terima kasih Yunda. Oke, untuk Saudara Nur Hidayati, mungkin langsung di on-mic aja ya. Terima kasih, moderator. Izin bertanya, Yun. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nurul Hidayati dari Cabang Bandar Lampung. Jadi, kalau yang mau saya tanyakan tuh kan, kalau pendidikan karakter itu kan tadi nggak hanya formal, tapi juga di informal. Nah, kemudian sebagai seorang perempuan, kita itu kan akan menjadi seorang ibu. Di mana yang aku renungkan itu teknologi itu semakin berkembang. Kita nggak mungkin dong menolak gadget terutama, karena kalau kita menolak gadget ataupun menghilangkan gadget dalam kehidupan sehari-hari, ya kita pasti akan tertinggal. Jadi
aku tuh pengen tahu aja Yun, kira-kira kita kan mau mendidik anak kita tuh supaya dia itu tidak ketinggalan zaman tapi juga karakternya terbentuk gitu kan. Karena gini, kalau kalau pemikiran aku sih Yun, kalau anak kecil terlalu banyak main gadget itu pasti apa ya kurang bagus gitu. Kemudian itu aja sih Yun sementara. Baik, langsung ditanggapi. Oke, terima kasih ya buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang cocoknya buat orang-orang yang sudah beristri dan beranak, udah bersuami dan beranak belum sih? Aku belum menikah. Jadi cuman begini. Aku belajar tentang psikologi parenting. Nah, aku pernah sempat belajar ngebaca buku tentang parenting gitu. Memang hambatan, bukan hambatan sih. Ini bisa menjadi bumerang untuk para orang tua terkait masalah teknologi. Jadi begini, manfaat teknologi itu sebenarnya banyak dan positif. Tapi sayangnya ketika teknologi itu digunakan hanya untuk menyumpal bahasanya, bukan menyumpal sih, membuat anak diam. Ya udahlah, anak nangis, ya udahlah HP aja gitu. Itu juga kekeliruan dari orang tua. Kenapa orang tua bisa begitu? Karena orang tua mungkin udahlah aku nggak mau dengar suara anakku nangis, aku udah nggak mau capek karena aku udah capek kerja, aku di rumah nggak mau anakku rewel, ya udah kasih HP aja. Itu sebenarnya nggak boleh. Makanya ketika kalian besok menjadi orang tua, belajar dulu tentang parenting. Karena kalau sebelum nikah itu kita ada kayak pendidikan pranikah dari KUA yang secara gratis, di mana untuk mengetahui gimana sih caranya jadi suami istri yang baik, menjadi orang tua yang baik untuk anak di kemudian hari gitu. Nah, saya sarankan kepada penanya untuk membuka salah satu Instagramnya Retno Hening. Jadi Retno Hening ini adalah seorang ibu, di mana ibu dari Indonesia, dari Riau, yang dia tinggal sama suaminya di Oman, di daerah Oman, di negara Oman, dan dia sekarang punya 2 anak. Nah, dia itu ngajarin anak-anaknya itu menurut aku parentingnya bagus ya, di mana dia menggunakan teknologi, tapi anak-anaknya nggak terlalu selalu sering bermain dengan teknologi. Justru anak-anaknya malah kreatif dan pintar. Itu menurut aku buat para penanya, karena memang posisi aku belum pernah punya anak ya, karena belum punya anak, tapi cuman pernah ngebaca aja sedikit buku tentang parenting dan tantangan suami istri, khususnya ayah ibu ketika menghadapi anak-anak yang suka kecanduan HP, kecanduan gadget. Dan begini juga, kita perlu yang namanya puasa teknologi, puasa gadget. Jadi diet gadget. Diet gadget ini adalah ada saatnya kalian menggunakan gadget di jam-jam tertentu. Jadi ketika kalian menggunakan gadget, anak kalian juga boleh. Tapi ketika kalian nggak megang gadget, anak kalian juga nggak boleh. Jangan berarti ketika kalian jadi orang tua, kalian nyuruh anak kalian jangan HP-nan aja, tapi kalian HP-nan cuy. Kalian ngedrakor depan anak. Kayak gimana anaknya nggak pengen kalau orang tuanya juga HP-nan mulu, kan nggak baik. Ya tapi kan aku kerja. Ya kan kerja, misal kerja nggak harus tiap hari kerja. Bukan nggak harus sih, nggak tiap jam kerja juga. Dan sampaikan kepada sang anak, misal kamu lagi megang HP, nak, kamu mainan ini ya, anak-anak kan punya banyak permainan tuh. Kasih mainan-mainan yang bisa ngebuat motoriknya tuh berjalan, teman-teman. Gitu. Itu menurutku sih. Itu pandanganku aja. Tapi aku sarankan kamu lihat Instagramnya Retno Hening dan beli bukunya Retno Hening. Aku lupa judulnya apa. Di situ dijelasin tentang parenting seorang ibu muda untuk melatih anaknya biar bisa jadi cerdas dan biar bisa nggak tergila-gila dengan gadget. Itu. Terima kasih Bunda. Udah cukup ya? Baik, untuk sesi 2 udah cukup ya. Tapi saya mau bertanya, mungkin ada yang minat tanya lagi atau gimana? Kalau mau tanya lagi langsung aja ya. Itu ada tuh Niko Days mau nanya tuh kalau nggak salah. Oke, dipersilahkan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Deis, anggota biasa dari HMI Cabang Surakarta. Saya mau tanya Yun, dari tadi kan yang disampaikan itu pendidikan karakter, jika lingkungan, jika keluarga, dan jika semuanya itu yang baik-baik aja. Gimana kalau seseorang itu terlahir dalam keadaan lingkungan dan keluarga itu yang sangat-sangat berantakan? Lalu siapakah yang bertanggung jawab terhadap karakter yang dimiliki oleh anak tersebut? Karena kita kan nggak bisa milih lahir di orang tua yang latar belakangnya seperti apa, keluarga yang seperti apa, dan lingkungan yang seperti apa. Begitu. Terima kasih. Baik, Yun, mungkin langsung ditanggapi. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Memang kita nggak minta dilahirkan dari, aku pengen lahir dari keluarganya Raffi Ahmad nih, biar aku kayak Rafathar kan, kayak 7 turunan misalnya. Udahlah aku dilahirin dari artis-artis luar negeri aja, biar aku bisa jadi artis internasional kalau besar, misalnya begitu. Tapi ketika kita terlahir dari, mohon maaf, keluarga yang mungkin berantakan, terus lingkungan yang kurang mendukung, misalnya terlahir dari rahim seorang, mohon maaf, PSK misalnya, yang nggak kita ketahui siapa ayah kita, yang bertanggung jawab atas diri kita ya, atas dirinya ya, pertama ada dirinya dia sendiri. Mungkin ketika dia sudah dewasa, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi ketika dia kecil, yang bertanggung jawab atas karakternya dia adalah kedua orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya, orang-orang di lingkungan sekitarnya. Jadi kita, teman-teman, mohon maaf, bukan berarti begini. Terkadang kita menemukan di luar itu orang-orang yang dia tuh celelean banget, dia tuh jahat banget, bukan jahat, nakal banget gitu. Tapi dia nakal dan jahat tuh bukan karena nggak ada faktor loh. Bisa saja, mohon maaf, dia adalah korban dari KDRT di rumahnya sendiri. Kita nggak bisa ngejudge, kamu tuh nakal banget sih. Jangan sampai ucapan kita itu ngebuat orang itu menjadi lebih nakal lagi. Jadi ketika ada teman-teman kita mungkin yang dia caper, bukan capernya maksudnya dia suka goda-godain gitu dan sebagainya, tanya, kamu kenapa, ada masalah apa? Jangan sampai kamu langsung ngejudge. Kalau teman-teman pernah main ke salah satu pondok pesantren transgender di Yogyakarta, waria, kenapa mereka menjadi seorang waria? Mereka juga nggak mau, teman-teman. Pertama adalah mereka pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kedua orang tuanya, dari ayahnya terutama. Terus yang kedua adalah dia pernah menjadi korban sodomi. Apakah ketika kita melihat transgender, hei banci, kamu banci ya? Jahat banget kita. Jangan sampai ucapan-ucapan kita tuh justru menjerumuskan dia ke arah yang lebih tidak baik. Bisa aja ucapan kalian membuat dia menjadi orang bunuh diri. Jadi di usia dari 0 sampai 17 tahun, yang bertanggung jawab atas karakter seseorang itu lingkungannya, kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya udah nggak ada, kakeknya, pamannya, dan lain sebagainya. Nah, setelah 17 tahun ke atas, dia akan mulai berpikir. Pasti, dia nggak mungkin nggak berpikir, teman-teman. Nah, dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misal dia terlahir dari keluarga seorang pencopet. Usia 18 tahun, katakanlah dia mencopet, dia di penjara. Dia di situ akan mulai berpikir, kenapa aku di penjara? Oh, orang tua aku juga nyopet. Kenapa aku? Dan dia akan pola pikirnya mereka akan terbentuk dengan sendirinya dan akan mencari jati diri. Itu pasti. Nggak mungkin enggak. Dan teman-teman, mohon maaf, ketika kalian, mohon maaf kalian. Apakah keluarga yang broken home itu adalah keluarga yang retak? Enggak. Kalian yang orang tuanya udah cerai, bukan berarti kalian dari keluarga yang tidak baik-baik. Dan mohon maaf, keluarga kalian yang komplit, misal masih ada bapak ibu, juga belum tentu keluarga kalian bahagia. Kita tidak bisa mengukur standar kebahagiaan keluarga, sebuah keluarganya itu baik atau enggak berdasarkan faktor cerai atau tidak cerainya orang tua. Nggak bisa gitu. Kalau kalian, misal orang tua kalian cerai, itu ada jalan yang terbaik biar tidak mengalami KDRT, menurutku itu bagus. Tapi bukan berarti keluarga kalian adalah keluarga yang berantakan. Dan sekali lagi, teman-teman, ketika kalian melihat anak kecil yang
mohon maaf dia bandel banget dan lain sebagainya. Jangan kalian judge anak itu nakal. Kalian bertanggung jawab juga atas orang itu. Kita mungkin nggak mau juga seadanya begini. Kalau kalian sering, kalau di Jateng itu di Salatiga misalnya di Sembir, kalau di Semarang tuh misalnya di RRI Semarang, kalau di Jogja tuh misalnya di Sarkem. Ini selama pengalamanku bukan bermain sih, wawancara dengan mereka, dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan seperti itu. Mereka juga nggak mau, bos, terlahir dari seorang PSK. Pada akhirnya mereka juga dijual sama ibu mereka sendiri. Tapi kenapa? Kenapa mereka nggak berani keluar dari situ? Karena mereka takut. Makanya kalau bisa teman-teman HMI Wati ini sering-sering main ke tempat-tempat seperti itu. Untuk apa? Untuk mendidik karakter-karakter generasi muda, khususnya perempuan, agar menjadi generasi yang lebih berani. Di HMI cabang Salatiga periode lalu, teman-teman Salatiga itu mengajar adik-adik TPQ di sekitar Sembir. Sembir itu kayak tempat lokalisasinya Salatiga. Teman-teman HMI Wati dan HMI Wan mencoba untuk membentuk agar anak-anak ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu tanggung jawab moral kita juga, teman-teman. Kalau anak-anak usia 0 sampai 17 tahun, kita juga bertanggung jawab loh, walaupun kita bukan keluarga terdekat mereka. Ingat, manusia yang baik itu adalah memanusiakan manusia. Tapi di atas 18 dan lain sebagainya, itu juga ketika dia ingin membentuk karakter, ya dirinya sendiri juga bertanggung jawab di gerbang yang pertama. Karena usia-usia sebegitu dia cara logika berpikirnya sudah ada, teman-teman. Gitu, Niko. Niko ini ketua umum Hati cabang Surakarta, teman-teman. Jadi nggak enak aku. Keren sekali. Terima kasih Yunda jawabannya. Oke. Sudah cukup ya Yunda? Ya Yunda? HMI Wan, tanya gimana? Oke, dipersilahkan langsung saja. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan kepada peserta forum, salah satunya saya dari kader Al-Fatih sendiri. Ingin bertanya kepada Yunda. Yang saya dengarkan dari penjelasan Yunda tadi, saya sangat salut dan kagum kepada Yunda. Apalagi berbicara tentang keistimewaan seorang perempuan. Seorang perempuan dalam Islam sangat istimewa dan sangat diagungkan. Ada yang menyebutkan perempuan adalah tiang negara. Kemudian dalam menghormati dalam sebuah keluarga, siapa saja yang kamu hormati? Yang pertama adalah ibumu. Sampai 3 kali, yang terakhir seorang ayah. Dan kemudian ada hadis juga yang menyebutkan al-jannatu nahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, dari situ saya bisa menelaah peran penting perempuan bagi semua aktivitas dan semua hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri atau kita semua. Lah, pertanyaannya, dari semua yang saya sebutkan, hadis maupun yang saya temukan barusan, itu karakter pendidikan seperti apa sih yang bisa menyesuaikan hal-hal yang berkaitan dengan penghargaan Islam kepada perempuan yang saya tadi sebutkan. Jadi pertanyaan ini mungkin bagi yang belum menikah kan sudah cocok kan untuk mempersiapkan diri. Jadi cukup itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk katanya kan kalau untuk gimana sih cara membuat karakter yang bagus itu untuk perempuan, pertama adalah temukan pasanganmu yang sangat bisa menghormati kamu dan membuat kamu menjadi seorang ratu. Itu yang pertama. Jadi kalau pasangan kalian nanti menyanyiakan kalian nggak bisa ngebuat menjadi seorang ibu yang baik, nggak bisa menjadi seorang istri yang bisa mencontohkan yang baik untuk anak-anaknya. Kalau pasangan kalian menyiksa kalian gitu bahasanya. Jadi menemukan pasangan itu nggak semudah kita beli jajan di warung tetangga, beli harganya 1.000 gitu, enggak ya. Karena memang
susah menemukan pasangan yang baik di zaman sekarang. Jadi gini teman-teman, yang pertama aku koreksi dulu ya terkait syair perempuan adalah tiang negara. Kalau perempuannya baik maka negaranya baik, kalau perempuannya buruk maka negaranya buruk. Itu syair Arab. Jadi tapi aku kurang sepakat dengan narasi itu. Yang pertama begini, ketika sebuah negara itu baik bukan berarti perempuannya nggak baik. Nah, coba lihat berapa kasus koruptor di Indonesia yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Bayangin berapa jumlah koruptor laki-laki di Indonesia. Indonesia hancur bukan Indonesia dalam kolaps gini bukan karena karena ini pasti perempuan-perempuannya nih nggak solehan nih, nggak ngebaca Al-Quran nih, terlalu nonton drakor nih, nggak gitu juga bosnya. Jadi apa ya, narasi syair Arab itu sedikit aku kurang sepakat ya, aku koreksi itu aja. Nah, tapi yang kedua, gimana sih caranya untuk membentuk karakter-karakter perempuan yang tangguh gitu? Pertama teman-teman, begini, kalau tadi aku udah nyebutin ya, untuk mencetak karakter perempuan yang tangguh, yang pertama adalah keagamanya harus kuat. Keagamanya harus kuat itu apakah dia harus orang hafizah? Enggak. Yang penting adalah dia bisa menerapkan dan konsisten melakukan hal-hal positif yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kan kita ada hablum minallah dan hablum minanas teman-teman. Jadi kalau bisa ini sebenarnya nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga. Ya, sesama manusia, ini khususnya perempuan nih, sesama perempuan tolong yuk kurangin saling iri dengki kepada sesama perempuan. Mungkin sebenarnya kenapa para perempuan-perempuan di Indonesia ini sangat jarang berada di posisi-posisi strategis, karena terkadang konflik-konflik perempuan itu konflik-konflik yang membawa perasaan, sehingga seharusnya ketika saudari perempuan kita itu emang passionnya di situ dan dia bagus, karena mungkin ada yang iri akhirnya dijatuhkan. Nah itu kan yang membuat akhirnya jarang perempuan-perempuan Indonesia namanya berada di kancah internasional. Terus karakter yang seperti apa ya, sama-sama sebenarnya ini kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita ingin mencetak karakter-karakter perempuan yang tangguh, yang pertama adalah kita harus menemukan pasangan laki-laki yang tangguh juga. Nggak bisa perempuan menjadi perempuan yang tangguh tanpa pasangan yang tangguh. Atau misalnya begini, terkadang ada kasus begini, ada perempuan yang menjadi tangguh ketika dia sudah pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya. Tapi apakah untuk membentuk ketangguhan seorang perempuan itu perempuan harus menjadi korban? Kan tidak. Ayo belajar bareng-bareng mengenai keagamaan. Misalnya begini, hubungan kita dengan Tuhan tuh udah pastilah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi hubungan kita dengan sesama makhluk misalnya, itu juga penting. Karakter-karakter ikhlas berbagi. Jadi gini, karena mungkin saya suka hewan ya teman, karena saya suka kucing, tapi saya melihat banyak teman-teman perempuan saya, dia tuh kalau sama kucing diusir khusus gitu, takut. Padahal kalau kalian mau menjadi manusia yang peka, kalian harus peka juga dengan tumbuhan dan hewan. Karakter pengasih. Terus yang kedua, kalau kalian mau menjadi perempuan yang hebat, yang harus kalian lakukan adalah ubahlah kebiasaan buruk kalian. Gibah, nyinyir, ngedrakor sampai pagi, terus ngopi sampai pagi, pacaran sampai pagi, berhari-hari. Ubah karakter-karakter itu. Kalau bisa, kalau kalian biasanya drakor 20 jam, ya kurangilah ya. Ngebaca bukunya 5 jam, ngedrakornya 15 jam, nggak apa-apa. Atau misalnya kalian ngopi, nongkrong sama teman-teman cowok, ya nggak apa-apa nongkrong, tapi diskusi. Tapi setelah diskusi, teman-teman perempuan tulis apa hasil diskusi kalian, kirim ke media cetak atau media online, biar wawasan atau pemikiran kalian tuh dibaca oleh banyak orang. Karena untuk mencetak seorang karakter perempuan tangguh yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak bisa seorang perempuan itu berjalan sendiri. Laki-laki dan perempuan itu berjalan beriringan, teman-teman. Dan laki-laki yang tangguh juga nggak bisa berjalan tanpa ada bantuan perempuan yang tangguh. Habibi bisa jadi laki-laki hebat kalau nggak karena orang tuanya, si ibunya yang berjuang, karena siapa? Kan begitu. Surga memang di telapak kaki ibu, teman-teman. Tapi kalau anak laki-lakinya, astagfirullah, bandelnya Masya Allah, bandelnya subhanallah, ngebuat orang bisa stres, itu kan juga pusing. Nggak bisa dia jadi ibu yang tangguh. Nggak bisa dong nanti dia jadi ibu yang memang benar-benar solehah, seperti apa yang ada di sinetron-sinetron itu.
Kan perlu ada kerjasama ya. Misal nih ya gimana ya, misal seorang ibu nggak jengkel kalau anak-anak lakinya tuh mabar PUBG sampai ML dari pagi sampai pagi, nggak kerja, udah gitu di kamar mulu, kalau keluar kamar cuma mau makan doang, itu kan nggak baik. Jadi ayo sama-sama untuk membentuk pendidikan karakter yang bagus bagi perempuan ya, laki-laki juga harus mengambil andil di dalam situ. Begitu juga dengan laki-laki ketika ingin membentuk karakter baik dari seorang laki-laki, ya perempuan juga ada andilnya di situ. Sekali lagi perempuan dan laki-laki itu sama-sama manusia, teman-teman. Nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Dan isu-isu keperempuanan itu bukan berarti hanya perempuan yang menyuarakan. Isu-isu keperempuanan adalah isu-isu kemanusiaan yang harus disuarakan oleh kaum laki-laki juga. Dan untuk teman-teman laki-laki juga jangan ngejudge kaum perempuan ketika ada seorang perempuan, ini cewek kok ngomongnya keras banget sih, ini cewek kok berani banget sih nonjok laki-laki. Ya itu karena memang begini, aku melihat karakter-karakter perempuan-perempuan pesisir itu berbeda dengan karakter-karakter perempuan yang dari desa, apalagi khususnya di Jawa yang lemah lembut. Jadi jangan sampai kalian mendiskreditasi, ini cewek kok galak banget ya, pasti nggak ada nih cowok yang mau sama dia. Bambang, jangan salah. Kadang cowok-cowok, cewek-cewek yang begitu tuh banyak yang antri, cuman nggak nampak aja gitu, nggak sombong gitu. Cewek-cewek begitu tuh nggak sombong. Dan ayo teman-teman, kita sama-sama kalau bisa, ayolah bareng-bareng kita jadi karakter-karakter yang tangguh, mencontoh Malahayati, keberaniannya membunuh Cornelis de Houtman, terus mencontoh keintelektualan Dewi Sartika dan Raden Ajeng Kartini, terus mencontoh kepiawaian Siti Aisyah, Siti Aisyah, terus siapa tuh yang dari nyai dari NU tuh aku lupa. Ayo kita mencontoh perempuan-perempuan seperti itu agar kedepannya kita bisa menjadi seorang generasi muda yang kekinian tapi tanpa menyingkirkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Kan seperti itu harusnya. Nggak apa-apa kalian centil, tapi kalian harus tangguh. Nggak apa-apa kalian masih kekanak-kanakan, tapi kalian otaknya cerdas, kalian berani maju jadi ketua umum HMI cabang, ketua umum HMI Batko, kalian berani jadi ketua BEM, ketua DEMA. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah ketika seorang perempuan pemimpin. Ketika ada orang yang nyinyirin kalian, ya yang salah adalah orang-orang yang nyinyir itu. Jadi pembentukan karakter perempuan yang tangguh sesuai dengan biar tidak jauh dari nilai-nilai keagamaan, ya itu kerjasama kita semua. Nggak bisa dong kita berjalan sendiri. Bisa logikanya begini teman-teman, gimana aku mau mencontoh Malahayati kalau aku nggak belajar dari orang lain juga. Aku tahu Malahayati kan karena dari pengalamannya Malahayati, kan begitu. Begitu juga dengan perempuan-perempuan. Kita nggak bisa jadi perempuan tangguh kalau kita nggak baca kisah-kisahnya Siti Fatimah misalnya, Aisyah misalnya, atau para pejuang-pejuang perempuan muslimah di zaman Rasulullah misalnya. Itu satu kesatuan, nggak bisa. Kalau ya kamu harus bertanggung jawab, kamu harus mikirin diri sendiri, nggak bisa begitu. Ya memang kita bertanggung jawab atas diri sendiri, tapi selama bertanggung jawab atas diri sendiri, kita akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak karakter yang akan membuat karakter kita terbentuk melalui proses-proses tersebut. Gitu sih. Oke, mungkin dari penanya udah cukup. Bagaimana? Feedback ya? Silahkan. Ya, terima kasih jawabannya Yunda. Jadi jawaban yang Yunda sampaikan pas sekali dengan saya. Jadi saya orang pesisir, kemudian wataknya keras-keras sekali. Jadi di sini memang saya menemukan karakter yang berbeda-beda dari seorang perempuan. Cuma tidak kemungkinan seorang laki-laki kan pasti tidak jauh beda dengan karakter seorang perempuan yang dekat daerah pesisir seperti itu. Cuma secara garis besar yang saya tangkap dari penjelasan Yunda mungkin dari segi kita lihat lawan bicaranya. Jadi entah itu siapa dan itu orangnya bagaimana, kita harus menanggapi secara elegan, yaitu bijaksana. Cuma yang secara fundamental terkait untuk mencerdaskan itu bagaimana? Tadi cuma yang saya tangkap dasar harus ditopang dengan laki-laki. Kemudian secara agama ya harus dikuatkan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih, cukup itu saja. Baik, mungkin Bunda langsung aja.
Iya, berarti ini tadi kamu nanya tentang gimana cara mencerdaskan para perempuan-perempuan itu, gitu kan maksudmu ya? Bisa dibilang begitu. Sebenarnya gini sih, kalau ngomongin kecerdasan, kalian tergantung dulu, kalian mau kecerdasan apa? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, atau kecerdasan apa? Jadi misal, kita nggak bisa ngomong kecerdasan itu sebatas kecerdasan intelektual, teman-teman. Kecerdasan intelektual untuk para perempuan bisa didapatkan dari bangku pendidikan. SD, SMP, SMA, kuliah. Walaupun mungkin ya, walaupun mungkin nggak semua ilmu yang kalian dapatkan itu kalian ingat gitu, kalian ingat sampai nanti meninggal. Itu kecerdasan intelektual. Kemudian yang kecerdasan spiritual. Gimana biar para perempuan itu bisa mendapatkan kecerdasan intelektual. Mungkin selain kalian mendapatkan dari pendidikan non formal seperti TPQ dan lain sebagainya, kalian suka nggak bahasanya apa ya, belajar mengenai keagamaan di forum-forum keagamaan, misalnya kalau di SMA tuh ada Rohis, kalau kita di mahasiswa tuh ya kita gabung lah di HMI kan, siapa tahu dapat ilmu-ilmu tentang keagamaan biar kecerdasan kita semakin meningkat. Atau kalian rajin juga nggak beribadah di tengah sepertiga malam, karena kecerdasan spiritual itu nggak bisa sekedar kita baca Al-Quran untuk mendapatkan nilai bagus, tapi ya hubungan kita dengan Tuhan di sepertiga malam kita, dan hubungan kita dengan apa ya bahasanya, Tuhan setelah sholat subuh misalnya duha, itu juga penting. Di karakter kamu nggak bisa dapatkan kecerdasan itu kalau nurani kalian tidak tersedak untuk melakukan hal-hal positif. Seberapa banyak pun orang tua kalian mengingatkan kalian, udahlah ayo subuh, jangan telat, ayo tahajud dan lain sebagainya. Kalau mohon maaf, kalau habit kalian, kebiasaan kalian bermalas-malasan masih ada, kalian tidak akan mendapatkan kecerdasan spiritual seperti itu. Makanya kan kita disuruh nih sering, ayolah makanya bergabung dengan orang-orang yang memberikan energi positif, termasuk ketika kalian datang di acara-acara kajian keislaman. Atau kalau kalian nggak mau datang di acara kajian keislaman, hal yang paling mudah kalian lakukan adalah mendengarkan pengajian via online, YouTube misalnya. Di pandemi begini kan kita nggak bisa mendapatkan kecerdasan spiritual secara langsung, teman-teman. Bisa ditangkap sama polisi misalnya. Terus ketiga adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini kita bentuk dari mana? Jadi kalau teman-teman sering yang namanya apa ya, kalau malam aku nggak tahu sih kalau kalian. Teman-teman kalau malam sering nggak sih kayak introspeksi diri gitu, semedi, atau tiap seminggu sekali semedi, bukan semedi sih, healing buat mental health kalian biar tambah sehat. Untuk ngatur emosional kalian. Terkadang kan di era pandemi sekarang tuh kita stres ya. Misalnya kita harus bayar SPP, belum lagi orang tua kita mungkin di PHK, terus amanah organisasi yang membuat kita capek. Nah, kecerdasan emosional tuh juga nggak bisa kalian dapatkan di bangku-bangku kuliah, kecuali kalian ikut healing gratis atau datang ke psikolog atau psikiater, atau kalian bisa belajar sendiri, meyakinkan diri sendiri lewat buku-buku yang kalian baca. Sebenarnya kecerdasan itu bisa diasah, teman-teman, terutama kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritual, emosional, nah itu yang perlu diasah berulang-ulang. Kalau kecerdasan secara intelektual, aku yakin banyak orang Indonesia cerdas, nilainya misal IPK sampai 3,5 sampai 4 pasti banyak banget. Tapi kecerdasan emosional dan spiritual itu lebih penting menurut aku, karena itu akan membentuk karakter-karakter yang hebat di masa depan. Jadi gini, mohon maaf, buat apa kalian itu ranking 1 dan lain sebagainya, tapi mohon maaf nih, secara kecerdasan spiritual kalian kurang dan secara kecerdasan emosional kalian kurang. Bahasanya egois, paham nggak? Jadi buat apa kalian ranking 1 tapi kalian egois, nggak mau berteman dengan lainnya, nggak mau berbagi ilmu dengan yang lainnya. Yang ada mungkin kalian akan bunuh diri di usia muda, begitu. Dan yang terakhir adalah kecerdasan sosial, teman-teman. Jadi kenapa untuk menjadi seorang karakter perempuan yang tangguh, kecerdasan sosial itu penting. Jiwa keibuan. Terkadang jiwa keibuan itu muncul mendadak begini. Ketika ada seorang perempuan melihat perempuan lainnya mendapatkan perlakuan kasar, ketika kecerdasan sosialnya tidak jalan, dia akan cuek aja, nggak apa-apa, yang penting bukan aku yang diperkosa. Misalnya,
Nah, kecerdasan sosialnya juga penting buat para perempuan yang pengen menjadi sosok perempuan yang hebat. Kalau ada temennya jadi korban perkosaan, ya kamu harus bantu gimana caranya biar tersangkanya dipenjara. Kalau bisa dihukum mati. Kecerdasan sosial itu penting. Jadi ada 4 kecerdasan: intelektual, sosial, spiritual, dan emosional. Nah, untuk menjadi karakter perempuan tangguh di Indonesia, keempat-empatnya itu harus ada, harus kalian pegang. Nggak bisa kecerdasan intelektual doang, nggak bisa, teman-teman. Dan itu bisa kalian dapatkan ya, kalian bisa dapatkan dari banyak orang. Serius, bahkan via online pun bisa. Tapi sekali lagi, rasa malas kalian, habit kebiasaan malas-malasan kalian tuh mau nggak kalian ilangin? Kan begitu, ya nggak? Gitu, Ahmad. Iya kan yang nanya namanya Ahmad ya? Betul Yunda, Ahmad Afan. Oke, Mas penanya moderator. mungkin udah cukup. Baik, terima kasih jawabannya. Saya moderator. Iya, boleh, disilahkan. Saya mungkin mau menanggapi saja ya. Ini cuma tanggapan saya ya. Siapa pemateri, mungkin kalau tanggapan saya salah atau sedikit melenceng bisa tolong dibenarkan gitu atau diluruskan yang menurut pematerinya benar. Saya rasa kita ini terlalu fokus memberdayakan perempuan, kita terlalu fokus mendidik perempuan, tapi tidak ada yang fokus pada lelaki. Padahal kayak tadi pemateri bilang, laki-laki juga perlu dididik, laki-laki juga perlu diberdayakan, kan gitu ya. Menurut saya seperti itu materi. Jadi kalau semisal ada ruang hanya untuk wanita, maka perlu ada juga ruang untuk laki-laki juga. Yang di sana kita dididik dalam hal yang sama, seperti di sini ada pendidikan karakter. Maka di ruang lingkup laki-laki juga harus ada pendidikan karakter. Karena menurut saya, seperti pelaku pemerkosaan atau seperti pelaku kekerasan, tidak hanya laki-laki pelakunya, tapi perempuan juga termasuk sebagai pelaku. Begitu, moderator dan pemateri. Terima kasih. Baik, sebelumnya Yunda, Dika, saya informasikan bahwa ini teman saya dari Al-Fatih. Teman saya juga belum LKK, monggo mungkin bisa dimotivasi sebelumnya. Oke. Jadi karena pertama adalah karena tema kita ngomongin karakter perempuan ya, makanya aku ngomongin perempuan terus. Jadi sekali lagi teman-teman kalau sering ngebaca apa postingan-postingan Instagram saya, bahkan saya pernah menegaskan bahwasanya nggak perlu ada kota layak perempuan, kota ramah perempuan dan sebagainya. Yang perlu kita usung adalah kota yang ramah terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena kita tidak memandang jenis kelamin, teman-teman. Setuju. Nah, karakter itu, makanya dari awal bilang karakter itu sebenarnya nggak cuma manusia, itu kan laki-laki dan perempuan. Jadi orang-orang yang berkarakter mau jadi orang berkarakter hebat kan begitu. Pendidikan karakter emang kalau di kuliah-kuliah emang cuma perempuan aja yang dapat pendidikan karakter kan enggak. Laki-laki juga mahasiswa kan, maksudnya laki-laki juga kuliah kan, mendapatkan karakter itu kan, pendidikan karakter itu kan. Cuman begini teman-teman. Memang di Indonesia ini terkait perlu ada kurikulum terkait mengenai apa ya bahasanya, kesepemahaman gender menurut saya. Jadi kurikulum baru tentang kesepahaman gender udah nggak ngomongin kesetaraan tapi kesepemahaman bahwasanya untuk menjadi manusia yang baik seorang laki-laki itu harus A B C D misalnya. Nah, untuk menjadi seorang perempuan yang baik, perempuan itu harus kayak gimana misalnya. Jadi biar apa? Untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Nah, kenapa? Bayangin, kenapa sih cewek cengeng itu dianggap biasa, sedangkan cowok kalau cengeng nangis itu nggak boleh. Kata siapa nangis itu hanya untuk perempuan? Nangis juga boleh untuk laki-laki. Dan kata siapa pakaian pink itu pakaian khusus perempuan? Emang pakaian memandang jenis, warna memandang jenis kelamin. Pakai pakaian pink laki-laki juga bagus. Apa yang menimbulkan hal itu? Karena konsep ketidaksepemahaman gender yang ada di masyarakat. Sekali lagi, Indonesia masih termasuk negara yang
sangat menggilai budaya patriarki. Jadi seolah-olah apa-apa ya wajar sih laki-laki. Misal laki-laki nakal ya wajar sih laki-laki. Tapi kalau cewek nakal, kok dia nakal banget ya? Pasti dia nggak dididik orang tuanya lah. Emangnya orang tua cuma ngedidik anak laki-laki. Nah ini juga penting buat kalian teman-teman. Besok kalau jadi orang tua, didiklah anak laki-laki kalian untuk menghormati perempuan. Begitu juga dengan kalian ketika punya anak perempuan. Bahasanya apa ya? Didiklah anak perempuan kalian untuk tahu, paham laki-laki seperti apa yang harus dihormati oleh anak perempuan kalian. Kan gitu. Itu moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari penanya apa udah cukup? Maaf moderator, tidak ada yang bertanya, hanya menanggapi. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih telah feedback. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman forum sebelum saya tutup. Cukup moderator, cukup. Oke. Mungkin dari saya Yun ingin bertanya. Ya jadi gini Yun, sempat kan sering banget malah di diskusi kayak sekitar komisariat saya itu sering banget bahas terkait dengan perempuan, gitu kan. Kenapa hanya laki-laki yang disebutkan dengan saudara saya di sana menyebutkan bahwasannya kenapa hanya perempuan saja yang diberikan pemahaman lebih terkait dengan keperempuanan, sedangkan laki-laki juga kadang kan bukan kadang, memang harus paham terkait dengan perempuan gitu kan. Nah, bahkan sempat muncul narasi Kohati dibubarkan karena emang nggak dari perempuan sendiri yang masuk dari Hemiwati sendiri ngerasa bahwa Kohati ini terlalu memfokuskan dirinya kepada perempuan gitu Yun. Mungkin tanggapan Yunda gimana? Saya adalah termasuk salah satu HMIwati yang pernah berstatement di forum-forum pembukaan LKK, LK2, bubarkan saja Kohati. Saya pernah berstatement seperti itu. Kenapa begitu, Bu? Tapi dengan syarat, bubarkan saja Kohati kalau HMIwatinya ini cuma pinter selfie doang, ngebuat caption doang, tanpa memberikan dampak positif di masyarakat. Jadi kenapa Kohati ini masih perlu dipertahankan, teman-teman? Karena pertama, saya melihat banyak HMIwati yang masih konsen dalam isu-isu kemanusiaan. Isu-isu keperempuanan. Saya mau nanya, apakah HMIwan ketika Kohati itu dibubarkan dan hanya ada bidang pemberdayaan perempuan, dia mau speak up terkait isu-isu keperempuanan? Kekerasan dalam pacaran misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, upah buruh perempuan, terus kemudian cuti haid melahirkan menyusui untuk buruh perempuan. Apakah teman-teman HMIwan mau speak up terkait itu? Wong ada PP aja, jarang ada teman-teman HMIwan mau ikut bidang kajian-kajian bidang pemberdayaan perempuan. Coba di logika, teman-teman. Dan menurut saya ketika ada orang-orang yang bubarkan saja Kohati dan dia alasannya Kohati tidak bermanfaat, yang pertama adalah dia belum tahu banyak HMIwati yang lebih keren dibanding para HMIwan di luaran sana. Yang kedua adalah dia takut kalau ketika banyak HMIwati yang mungkin pandai berpolitik, sehingga para HMIwati ya udahlah bubarin Kohati aja. Seolah-olah Kohati ini hanya sebagai teman-teman HMIwati sebagai pelengkap di organisasi. Padahal teman-teman, seharusnya semua anggota HMIwan ketika ada program kerja Kohati wajib ikut. Kalau misal ada kabit-kabit kalian, ketika PP ngadain kegiatan nggak ikut, kalian jangan ikut di program kerjanya dia. Nggak penting juga ikut. Mau ngapain kalian ikut? Mereka aja nggak ikut kajianmu. Makanya perlu dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA terkait perempuan dan laki-laki ya, adik-adik laki-laki juga harus dikasih tahu kalau sama perempuan nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya. Begitu juga adik-adik perempuan, kalau misal kamu diginiin sama laki-laki nanti di ini ya teriak ya atau apa ya, begitu loh. Sekali lagi, kita manusia tuh nggak bisa hidup sendirian.
Kita makhluk sosial, dan kita sebagai makhluk sosial kan kita nggak bisa mandang jenis kelamin, bos. Ya udah, kamu perempuan aja, kamu laki-laki aja ya. Nanti semuanya jadi lesbi, semuanya jadi homo gitu. Bisa jadi kita juga nanti bahasanya apa ya, kalau dari sejarah agama sih jadi kayak kaum Sodom gitu ya. Zamannya Nabi Lut, bahaya juga kan kalau kita lihat dari perspektif agama gitu. Maksudnya tolonglah please buat teman-teman HMI1, ketika kalian bicarakan tentang kohati, tentang kelembagaan, kalian bercermin dulu, sudah seberapa besarkah manfaat kalian untuk HMI? Apakah pemikiran kalian udah sekelas Cak Nur? Apakah prestasi kalian di kampus udah sekeren Maudy Ayunda? Apakah kalian rokok sudah bisa mampu beli sendiri, udah bisa kerja sendiri, udah bisa menafkahi diri kalian sendiri, udah bisa beli tanah atas nama sendiri? Sehingga kalian bilang, ya udahlah, kohati ini apa sih, isinya cewek-cewek begitu doang. Nggak bisa begitu. Justru kohati ini adalah salah satu lembaga yang saya harapkan bisa mencetak para perempuan-perempuan tangguh yang bisa menjadi leader di masa depan, di leader apapun, bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, keagamaan. Jadi kalian harus, karakter kalian itu selain harus jadi perempuan yang hebat, mandiri, kalian juga harus kekinian, teman-teman. Sesuai dengan passion kalian lah. Kalian kalau suka fashion ya jadi desainer, it doesn't matter. Siapa tahu ketika kalian menjadi seorang desainer, kalian desain kalian menggambarkan aura-aura perempuan pembani, kalian bahasanya bisa memberdayakan orang-orang lain juga secara ekonomi, membantu masyarakat, ya kenapa enggak? Gitu sih. Dan ini catatan, sebenarnya ini sumpah ini catatan saya semenjak saya aktif di Kohati 2015 sampai 2021. Apa ya, buat para HMI1. Jadi waktu di Kohati cabang itu, ketika saya di Kohati cabang, saya bilang, saya sudah berstatement kepada semua kabit, baik PTK, PPA, dan lain sebagainya, bahwasanya kalau kalian program kerjanya pengen kubantu, kalian harus datang di acara Kohati. Kalau nggak datang, aku minta semua HMI1 nggak bakal datang di acara kalian. Dan itu pernah ada satu kabit, waktu itu aku PPD kalau nggak salah. Iya, PPD atau apa, aku lupa. Dia nggak datang di acara saya. Dengan banyak alasan, padahal dia pacaran. Ya udah, aku bilang sama adik-adikku, jangan datang di acaranya dia, mampus dia. Dia nggak ada yang bantu nyiapin makanan, nggak ada yang bantu nyapuin dan lain sebagainya, syukurin. Karena bagi saya, begini teman-teman, ketika berhimpun, kita berhimpun, kita nggak bisa laki-laki dan perempuan itu egois, harus sama-sama saling kolaborasi. Dan justru Kohati ini menurut aku sebagai ladang ya, sebagai tempat pembentukan karakter-karakter perempuan tangguh di masa depan. Asal konflik-konflik yang kalian ciptakan di organisasi adalah konflik-konflik yang bisa mendewasakan pemikiran kalian, bukan konflik karena rebutan pacaran, karena apa-apa gitu doang, nggak penting gitu. Mending kalau Kohati isinya HMI-wati seperti itu ya layak dibubarkan. Tapi kalau Kohati berisi teman-teman perempuan yang masih berani speak up terkait kasus-kasus keperempuanan, kasus-kasus kemanusiaan, ya jangan dibubarin. Siapa kalian mau bubarin Kohati kan? Sekeren Cak Nur aja nggak berani bubarin Kohati, apalagi kalian yang cuman remukan rempeyek, sombong sekali kan gitu. Betul Yunda, betul. Baik. Oke Yunda, terima kasih untuk responnya. Saya setuju sekali terkait dengan mereka yang berkomentar Kohati dibubarkan, tetapi nggak paham terkait dengan HMI-wati. Terima kasih Yunda. Oke, mungkin saya tanyakan kepada forum, udah cukup ya? Atau mungkin ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, baik dari cabang Jember maupun luar cabang Jember. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri yang luar biasa, yang banyak diidolai oleh Kohati, para Kohati di semua cabang, seluruh cabang. Oke. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Jayalah Kohati, bahagia HMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk foto bersama ya. Mungkin bisa dibuka on-cam-nya.
Oke. Kalau mau dipoto ngomong ya. Udah on-cam semua? Kayaknya pada malu-malu deh. Oke, 1, 2, 3. Udah. Oke. Sudah. Kayaknya Terima kasih para Yunda, HM Iwan juga yang sudah bersempat hadir. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Terima kasih dari Surakarta. Ditunggu kedua. Silahkan meninggalkan. Oke. Good luck ya guys. Thank you semuanya. Terima kasih tuh. Tundika. Iya,